Hai teman tante semua, salam jumpa kembali. Semoga kalian semua selalu bahagia ya. Kalian pasti pernah dengarkan cerita tentang peri gigi yang katanya kalau kita meletakkan gigi yang copot di bawah bantal, maka peri gigi akan datang untuk menukar gigi itu dengan uang koin. Tapi, apakah kalian tahu kalau kita melihat wajah si peri gigi, maka nyawa kita akan jadi taruhannya? Nah, mari kita saksikan saja alur ceritanya. Selamat menonton dan terima kasih. Tersebutlah sebuah legenda di kota Darkness Fall tentang Matilda Dixon yang dijuluki peri gigi karena senang menerima gigi anak-anak yang copot dan menukarnya dengan koin emas. Tapi, sebuah musibah kebakaran membuat wajah Matilda rusak dan sejak saat itu dia selalu memakai topeng agar tak ada yang melihat wajahnya. Suatu ketika, dua anak di kota menghilang. Dan Matilda yang dituduh sebagai pelakunya digantung hingga tewas. Padahal esok paginya dua anak itu ditemukan dalam kondisi baik-baik saja. Sejak saat itulah legenda sekaligus kutukan si peri gigi hidup di kota itu. Saat ini tampak Kylie yang sedang galau karena giginya baru saja copot. Dia bingung apakah harus meletakkan giginya di bawah bantal agar diambil oleh peri gigi atau tidak. Karena memang legenda macam begini paling mudah dipercaya oleh anak-anak seusianya. Saat malam makin larut, Kylie yang akhirnya menaruh giginya di bawah bantal mendengar sebuah suara lengkingan yang membuatnya terbangun. Dia juga melihat pintu kamarnya terbuka dan sesosok bayangan perlahan bergerak mendekat. Kylie yang ketakutan segera menutup wajahnya dengan selimut dan meraih senter yang ada di meja di samping kasur. Sayangnya saat dia menyalakan senter, wajah bertopeng Matilda terlihat jelas olehnya. Hal ini membuat Matilda yang benci bila wajahnya dilihat jadi marah. Ibu Kylie yang terbangun karena suara teriakan Kylie menemukannya bersembunyi di dalam kamar mandi. Kylie yang ketakutan lalu bilang pada ibunya kalau ada sesuatu di kamarnya. Mendengar itu, ibunya pun bergegas memeriksa dan Kylie yang melihat itu dengan segera bersembunyi di sudut kamar mandi. Sementara Matilda terus melayang-layang sambil mengeluarkan suara lengkingan mengerikan karena tak bisa masuk ke dalam berkat lampu yang menyala terang. Pagi harinya, pihak kepolisian menemukan ibu Kylie yang sudah tewas dan membawa Kylie yang selamat untuk penanganan lebih lanjut. Sementara itu, pacar Kylie yang bernama Caitlin hanya bisa menyaksikan Kylie dibawa pergi. Cerita pun maju ke 12 tahun sesudahnya, di mana tampak Kate yang sedang berdiskusi dengan Dr. Jenkins perihal adiknya Michael yang saat ini sedang dirawat karena mengalami noctifobia, semacam serangan panik malam hari yang membuat tidurnya terganggu. Kondisi yang dialami Michael ini semakin hari semakin berat, sampai-sampai dia tidak bisa tidur lebih dari 10 menit. Apalagi bila berada di ruangan yang gelap, dia akan semakin gelisah. Seperti saat ini, Michael mendadak berteriak kencang saat seorang perawat menutup tirai kamarnya. Kate tentu saja jadi sangat khawatir, bingung apa yang harus dilakukannya untuk membantu Michael. Mendadak, dia teringat Kylie yang saat ini sudah pindah ke kota lain. Kylie dulu juga sering mengalami noctifobia sejak kematian ibunya. Berbekal nomor telepon yang masih disimpannya, Kate pun menghubungi Kylie, berharap Kylie dapat memberinya masukan bagaimana cara membantu Michael. Tanpa buang waktu, Kylie pun segera kembali ke Darkness Fall untuk menemui Michael. Di pertemuan pertama itu, meskipun mereka tidak sempat berbicara banyak, Kylie bisa menyimpulkan kalau Michael sudah diincar oleh Matilda persis seperti dirinya. Karena itulah, Kylie memberikan Michael sebuah senter sambil berkata kalau cahaya senter itu akan memberinya ketenangan. Yang menjadi masalah sekarang, bagaimana cara Kylie memberitahu juga meyakinkan Kate kalau adiknya diincar oleh peri gigi yang ada dalam legenda Darkness Fall. Apakah Kate bisa percaya? Jangan-jangan dia malah dikira mengada-ngada, ya kan? Dan betul saja,
Begitu dia mulai bertanya apakah akhir-akhir ini gigi Michael ada yang copot, Cat sudah memandanginya sambil berkata kalau peri gigi hanyalah sebuah legenda. Kylie yang merasa udahlah ya, kayaknya dia mau bantu juga susah, kalau yang dibantu nggak mau percaya, akhirnya beranjak pergi. Apalagi di momen itu, Larry, kawan masa kecilnya yang saat ini sudah jadi pacar Cat, datang. Larry lalu mengajak Kylie ke sebuah bar untuk mengobrol karena mereka sudah lama sekali tidak bertemu. Di bar, Kylie jadi gelisah karena lampu di bar kan temaram ya, apalagi di luar juga memang sudah gelap, sehingga Kylie tahu kalau dia harus segera pulang. Tapi Ray, salah satu kawan masa kecilnya juga yang kebetulan sedang mabuk, mendadak mendatanginya dan mengajaknya ribut. Kylie mencoba menghindar dengan pergi dari bar itu. Tapi Ray yang masih belum puas mengikuti dan mendorong Kylie hingga mereka terguling ke area pepohonan yang gelap. Kylie tentu saja jadi panik, bukan karena Ray, tapi karena dia tahu kalau Matilda sebentar lagi pasti akan muncul. Karena kondisi di situ sangat gelap, apalagi senter yang dibawanya terlepas. Dia pun mencoba meraih senter itu sambil bertahan dari serangan Ray. Tak lama, Matilda muncul dari balik pepohonan dan wajah bertopengnya terlihat oleh Ray. Kylie yang tidak sadar kalau Ray sudah melihat Matilda langsung ambil langkah 1000, meninggalkan Ray sendirian di sana. Dan hasilnya sudah pastikan teman tante, Ray game over. Beberapa saat kemudian, polisi yang mendapat laporan dari Larry tentang ribut-ribut itu tiba di lokasi dan hanya menemukan Ray yang sudah tak bernyawa. Sedangkan Kylie saat itu mendatangi Cat yang sedang berada di rumah sakit untuk menjaga Michael. Cat yang melihat luka di wajah serta kepala Kylie tentu saja kaget dan langsung membantu membersihkannya. Di saat itu, Kylie hanya bilang kalau kepalanya luka akibat terkena botol saat sedang mabuk. Tak selang lama, Matt, salah satu kawan masa kecilnya yang sekaligus seorang polisi datang dan membawanya untuk diinterogasi. Kylie diinterogasi terkait kematian Ray, yang tentu saja membuatnya kaget tak menyangka kalau Ray sudah tewas. Para polisi itu juga menanyakan tentang isi tas Kylie yang dipenuhi oleh senter dan lampu baterai. Karena memang Kylie selama ini jarang keluar rumah kalau sudah gelap. Dan bila terpaksa, maka dia akan membawa banyak cadangan senter. Sementara itu, Michael yang tidur dalam kondisi penerangan minim kembali diserang oleh Matilda sampai harus bersembunyi di toilet. Sehingga membuat perawat juga Cat yang mendobrak pintu toilet kaget menemukan Michael yang sudah terkulai lemas dengan luka di tangannya. Dr. Jenkins yang merawat Michael hanya mengatakan kalau dia akan melakukan pemeriksaan lebih mendalam. Esok paginya, Kylie dibebaskan dengan jaminan berkat bantuan Larry yang memang seorang pengacara. Tanpa buang waktu, Kylie bergegas pergi ke toko peralatan untuk menyetok cadangan senter juga baterai-baterainya. Sementara si penjaga toko dan juga Larry hanya memandanginya dengan heran. Setelahnya, Kylie meminta Larry untuk cepat mengantarnya ke rumah sakit tempat Michael dirawat karena 20 menit lagi hari akan gelap. Larry yang kebingungan pun mau tak mau mengantarkan Kylie. Meskipun di perjalanan dia terus bertanya ini dan itu. Sayangnya hari sudah terlanjur gelap, padahal mereka belum sampai. Dan bayangan Matilda yang melintas di depan mobil membuat Larry kaget sehingga menabrakkan mobilnya. Kylie yang panik segera berteriak agar Larry jangan melihat Matilda. Tapi sudah terlambat. Larry yang melihat Matilda langsung ditarik pergi. Melihat itu, Kylie pun tak ada pilihan lain selain bergegas pergi. Sementara itu di rumah sakit, Michael sedang bersiap akan melakukan pemeriksaan MRI, di mana hal itu tentu saja berbahaya, karena kondisi di dalam mesin yang gelap akan memancing Matilda untuk datang. Untung saja, Kylie tiba tepat waktu untuk meyakinkan Cat membatalkan pemeriksaan MRI Michael.
Di saat bersamaan, polisi juga sampai di sana dan menangkap Kylie yang dituduh telah membunuh Larry. Tapi sebelum pergi, Kylie sempat berpesan agar Kat jangan membiarkan Michael berada di kegelapan. Di kantor polisi, Kylie mencoba menjelaskan pada Matt tentang Matilda yang selama ini mengincarnya dan juga mengincar Michael. Tapi ya tentu saja Matt tidak percaya. Padahal selama ratusan tahun kota Darkness Fall berdiri, sudah banyak kasus-kasus kematian aneh tak terpecahkan yang sebagian besar melibatkan anak-anak. Mendadak, listrik di hampir seluruh kota terputus akibat badai yang tiba-tiba datang. Kylie tentu saja jadi panik, apalagi penerangan yang tersisa hanyalah beberapa lampu-lampu cadangan kecil. Tak lama, terdengar bunyi sesuatu pecah di lantai bawah. Matt pun segera beranjak untuk memeriksa. Kylie yang tahu pasti bahwa Matilda akan datang, sontak berpesan agar Matt membawa senter dan tetap berada di tempat yang terang. Di lantai bawah, Matt yang memeriksa kaget melihat sesuatu melintas di depannya, apalagi senternya tiba-tiba padam. Dan saat kembali menyala, Matt melihat sesuatu yang membuatnya melepaskan tembakan. Para polisi lain yang mendengar suara tembakan tersebut tentu saja bergegas turun menyusul Matt. Sementara Kylie hanya bisa terdiam panik, harap-harap cemas agar penerangan yang tinggal seutil di atas kepalanya tidak padam. Salah satu polisi bernama Button yang tetap tinggal di situ untuk mengawasi Kylie mendadak melihat sesuatu dan bergerak menghampiri. Kylie yang melihat Button meninggalkan senternya di atas meja langsung mengingatkan agar membawa serta senternya, tapi Button tak mau mendengar. Akibatnya dalam sekejap Button pun tewas oleh Matilda. Tak selang lama, Matt yang ternyata masih hidup kembali ke atas bersama dengan polisi lainnya mencoba untuk menembaki Matilda. Akan tetapi, Matilda terlalu lincah dan dia memang tak bisa dihabisi dengan peluru. Apalagi, Matilda sengaja membuat tembakan para polisi itu mengenai sisa-sisa penerangan yang ada di tempat itu. Kylie yang melihat itu jadi semakin panik. Untung saja dia berhasil mengambil kunci sel yang tergantung di sabuk salah satu polisi yang tewas. Lalu dengan cepat meraih senter dan menolong Matt yang hampir saja tewas terbunuh. Pada saat yang sama, di rumah sakit, Michael yang ketakutan karena padamnya lampu bersembunyi di kolong kasur. Sedangkan Kat terus meyakinkan Michael bahwa semua baik-baik saja dan mencoba menariknya keluar. Mendadak terdengar suara aneh yang membuat Kat jadi kaget, sehingga menyusul masuk ke kolong kasur. Apalagi saat melihat bayangan Matilda yang melintas, Michael langsung menyorotkan senternya ke sana kemari. Ditambah lagi dengan kasur yang terbalik mendadak, membuat mereka semakin ketakutan, berlari keluar kamar dan mencoba bersembunyi. Tapi Matilda tentu saja tak mau melepas dan terus mengejar mereka. Untung saja Kylie datang tepat waktu menolong mereka dengan melemparkan obor suar ke arah Matilda. Sayangnya, lift yang mereka gunakan stuck di pertengahan, sedangkan Matilda terus mencoba untuk menyerang. Mendadak, pintu lift terbuka. Rupanya, Dr. Jenkins dan seorang perawat yang membukakannya. Tapi sayang, mereka melihat wajah Matilda. Setelah semua berhasil keluar dari lift, mereka pun bergegas beranjak pergi sambil berhati-hati agar selalu melangkah dalam cahaya penerangan yang tersisa. Karena salah melangkah sekejap saja, mereka akan berada dalam bahaya. Seperti salah satu perawat yang bersama mereka. Untung saja nyawanya masih selamat meskipun terluka. Tapi mendadak lampu di tempat itu padam dan Matilda muncul menarik perawat yang lain. Tanpa buang waktu, mereka pun berlari secepat mungkin. Ternyata masalah muncul lagi. Akses turun mereka terhambat oleh area-area yang gelap, sementara lampu di belakang mereka hampir padam. Jalan satu-satunya adalah melompat ke bawah secepat mungkin agar Matilda tidak menangkap mereka. Dan Kylie juga Dr. Jenkins berhasil melompat, sementara si perawat game over.
Sayangnya, lampu yang tersisa akhirnya padam. Untung saja Matt datang tepat waktu untuk menolong mereka. Matt pun bergegas melajukan mobilnya menuju ke mercusuar, tempat satu-satunya pembangkit listrik di kota itu. Mendadak, Matilda kembali menyerang, dan kali ini Dr. Jenkinslah yang menjadi korbannya. Begitu sampai di mercusuar, mereka segera bergegas menuangkan minyak ke tangki generator agar pembangkit listrik bisa dinyalakan. Tapi ada yang aneh, meskipun sudah diisi minyak, generator tak mau menyala. Kylie dan Matt pun terpaksa turun untuk memeriksa kembali tangki minyaknya dengan bermodalkan satu lampu lentera kecil. Rupanya ada kebocoran di salah satu selang pipa generator, sehingga minyak yang mereka tuang tadi tak bisa mengalir dengan baik. Matt yang mencoba untuk membetulkan selang pipa itu pun akhirnya menjadi korban Matilda. Sementara itu, lampu lentera satunya yang dipegang Kate juga padam, sehingga mereka pastinya berada dalam bahaya. Tanpa buang waktu, Michael menarik tuas generator di depannya sehingga membuat lampu generator menyala terang, mengusir Matilda dari hadapan mereka. Tapi rupanya, kengerian belum berakhir teman tante. Matilda mendadak muncul kembali menyerang Kylie. Kylie yang berusaha melepaskan diri, lalu menjatuhkan topeng Matilda yang ternyata terbuat dari kumpulan gigi. Dan ternyata memang wajahnya lah kelemahan Matilda. Dengan hancurnya topeng, wajah Matilda yang terkena cahaya generator langsung hangus terbakar beserta seluruh tubuhnya. Film pun berakhir dengan happy ending ya teman tante. Semoga kalian suka ya dengan alur ceritanya. Jangan lupa di subscribe dan di like juga videonya. Terima kasih.